tahu kamu berpikir, kenapa saya ada di sini? Kenapa kok saya bukan di tempat lain? Kenapa kok pintu ke sana tertutup? Kenapa kok mau kuliah di sini nggak bisa? Kamu pikir itu karena, mungkin nasibku kurang bagus, ya kan? Mungkin aku lahir di keluarga yang seperti ini. Bukan. Kalau kamu belum bisa melihat bahwa itulah Tuhan memulai sesuatu yang baru di hidupmu. Apa yang membuatmu tiba-tiba tertawa-tertawa sendiri? Nggak ada orang yang stand up comedy, nggak ada orang yang lawak. Tiba-tiba kamu tertawa-tertawa sendiri. Ketemu Tuhan Yesus, diajak Tuhan Yesus main-main. Ada yang diboncengin naik motor, ada yang diajak main bola, ada yang diajak jalan-jalan, ada yang diajak lompat-lompat. Ada yang, kemana Kak Matius itu? Kandang ayam, segala macam lah gitu. Bisa, apa itu? Itu hal yang dari roh. Semua cara Tuhan bekerja dalam kehidupanmu lewat itu. Tiba-tiba kamu rasa hadirat Tuhan kuat. Kamu tidak bisa tahan berdiri. Kamu berlutut. Kamu menyembah. Itu apa? Itu hal dari roh. Tiba-tiba kamu punya sakit bertahun-tahun. Dan itu sembuh. Itu apa? Itu hal dari roh. Tadinya kamu tidak tahu kemana kamu menuju. Tadinya kamu terikat dengan masa lalu. Dengan kenyataan. Dengan semua itu. Tiba-tiba kamu dapat janji Tuhan. Bangsa-bangsa, kamu akan pergi, berdiri di depan banyak orang, kamu akan memberitakan Injil, kamu akan diberi kepercayaan ini, membuka sekolah, merintis panti asuhan, melakukan pelayanan. Saya ketemu dengan orang-orang kaya, orang-orang punya uang, yang ketika diberitahu, pelayanan panti asuhan Pak, waduh, duitnya berapa? Pengeluarannya besar loh Pak. Loh kalau kamu berani merespon janji Tuhan dalam hidupmu, panti asuhan, yes Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau mengurus orang-orang yang tidak diurus orang lain, itu roh Tuhan. Bukan karena kamu. Orang kaya aja berhitung dan tidak berani melangkah. Tapi kalau kamu bisa punya keberanian untuk berkata, aku mau Tuhan. Kalau itu yang kau mau, itu pasti Tuhan. Karena perhitungan manusia tidak akan mau merespon itu. Sekalipun dia punya uang. Dia akan mikir, saya ngidupin anak saya sendiri 2 aja, berat Pak. Apalagi kalau sampai sekian puluh. Dan itu bukan anak kandung saya. Tapi kalau kamu mau, waktu ada janji Tuhan itu datang di hidupmu. Kamu harus tahu, itu roh Tuhan. Dari mana datangnya janji Tuhan? Bukan dari kamu ikut tes psikologi, bukan dari kamu ikut tes potensi pengenalan diri, kemudian dimetakan, kemudian dilihat, kemudian dihitung, kemudian kamu cari duitnya. Enggak. Tapi karena kamu percaya. Dari mana datangnya iman? Dari firman. Firman itu apa? Hal yang dari roh Tuhan. Itu semua hal rohani. Apa itu hadirat Tuhan? Apa itu mimpi? Apa itu penglihatan? Apa itu nubuatan? Apa itu? Hal yang dari roh Tuhan. Dan itulah caranya Tuhan memulai itu dalam hidupmu. Dengan rohnya. Menarikmu, membawamu, memberi janji, membebaskan, melepaskan. Ya kan? Berkali-kali. Dari mana setan pergi? Kamu kasih pelajaran pengantar PL2. Ketawa dia. Dari mana dia pergi? Karena ada roh Tuhan itu yang membuat dia tidak tahan. Dan kemudian dia pergi keluar dari hidupmu. Apa yang membuat hidupmu yang tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan, yang tidak punya mimpi berani bermimpi, bahkan mimpinya dibilang orang lain gila? Karena itu mimpi dari Tuhan, karena itu dari roh Tuhan. Kamu bicara hal surgawi, ada malaikat yang datang, ada hadirat Tuhan, ada penglihatan, ada semua itu. Apa itu? Hal yang dari roh Tuhan. Buka bersama dengan saya. Ayat yang mungkin kamu dengar berkali-kali, tapi kamu nggak ngerti gimana hidup dengan itu semua. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Galatia pasal 3 ayat 3 dan 4. Mari baca bersama dengan bersuara 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Yang sudah kamu alami itu karena apa? Karena roh. Yang sudah kamu alami itu loh. Terima nubuatan, terima kelepasan, terima sukacita, terima janji Tuhan. Apa itu? Roh. Sudah kamu terima itu. Sudah kamu alami sebanyak itu. Kamu akan ketemu nanti hamba-hamba Tuhan sudah melayani dengan setia. Belasan tahun, puluhan tahun. Belum pernah mengalami yang kamu alami. Apalagi selama golden time itu. Belum pernah. Dapat penglihatan tidak pernah. Dapat nubuatan tidak pernah. Terima janji Tuhan tidak pernah. Dilawat Tuhan pribadi tidak pernah. Tidak tahu apa itu deklarasi. Tidak tahu apa itu iman. Nggak tahu apa itu perang.
Nggak tahu apa itu semua. Tidak tahu. Tidak tahu apa itu pengurapan. Nggak tahu apa itu pelayanan malaikat. Nggak tahu. Tapi kamu diberi sebanyak itu. Yang sudah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia. Bagaimana dia jadi sia-sia? Waktu kamu tidak lanjutin dengan roh. Semestermu naik, kamu mulai pakai pikiran. Kamu mulai pakai akal budi. Kamu mulai takut, dibilang aneh. Diomongin sana, oh kamu yang seimbang aja. Yang berhikmat. Apakah berhikmat bisa mengusir setan? Tidak bisa. Hanya kuasa roh dan urapan yang bisa. Apakah berhikmat bisa membuat hadirat Tuhan turun kuat? Tidak bisa. Tidak bisa. Berhikmat akan membuatmu diterima dan dipuji oleh dunia. Tapi ingat, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mungkin kamu terima penghargaan, semua orang bilang, oh ya kayak dia ini loh. Jadi pendeta itu ya gitu berhikmat, tidak terlalu ekstrem, tidak terlalu radikal. Tapi satu kali waktu kamu berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, apakah Tuhan akan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Atau hai kamu yang cari pengakuan manusia dan penerimaan dunia. Yang mana? Saya tidak bilang supaya kamu, ekstrem-ekstrem, nggak usah. Selama kamu ngikutin apa yang dari roh Tuhan, bagaimana cara Tuhan memulai dalam hidupmu. Lanjutkan dengan cara seperti itu. Tuhan tidak memulai hidupmu itu dengan cara yang biasa-biasa. Kenapa? Karena tadinya hidupmu juga nggak biasa-biasa, ya kan? Hidupmu tadinya itu di sana. Menurut dunia tidak mungkin dapat janji sebesar itu. Tapi menurut Tuhan mungkin, karena Tuhan pengen membuat yang terakhir jadi terdahulu, yang belakangan jadi yang terkemudian. Gimana caranya? Jalur anugerah, jalur roh. Tidak mungkin. Kalau orang punya jalur jiwa, jalur daging, itu pasti dia punya keturunan. Orang di Jawa ngomong bibit, bobot, bebet. Kualifikasimu apa? Kamu sekolah dari mana? Bukan masalah S1. Kamu S1 dari mana? Dari universitas-universitas terbaik di Indonesia atau tidak? Ya, saya kemarin dapat cerita dari seorang yang atas anugerah Tuhan, kampusnya bukan kampus negeri, bukan yang the best. Sedangkan teman kerjanya, pesaingnya semua lulusan luar negeri, punya gelar S2. Tapi kalau ada kemurahan Tuhan, bisa diterima. Bosnya yang paling galak, yang paling tidak, sulit sekali untuk diakses, sulit sekali memberi promosi pada orang, memberi promosi, bisa ramah sama dia. Loh, jahat dengan semua orang, kejam dengan semua orang, bisa baik dengan dia. Dari mana itu? Dari roh. Kamu mengandalkan apa? Ya, Kak Debbie, kita pernah pelayanan di sekolah yang anak bapaknya, kalau kamu mau sebut, jenderal ini lagi masuk penjara, jenderal itu lagi kasus, anaknya ada di situ semua. Bupati ini, gubernur ini, semua anaknya ada di situ. Itu bisa mengandalkan jiwa, bisa mengandalkan daging, bisa ngandelin duit bapaknya, bisa ngandelin koneksi bapaknya, bisa ngandelin nama besar bapaknya. Tapi bagus kalau kamu tidak punya semua itu. Karena kamu punya koneksi dari nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang bisa membuka, yang bisa mengubah hati orang, yang bisa mengubah hati raja, yang bisa mengubah hati raja yang jahat sekalipun seperti Kores. Waktu Tuhan ubah hatinya, langsung. Nih, ambil semua, pergi ke sana. Ezra, Nehemia, ini semua. Ya, bangun kembali baik. Loh, kok bisa? Bisa. Itu loh, jalurnya apa? Roh. Dan kamu sudah mulai dengan roh. Jangan dilanjutkan dengan daging. Apa itu daging? Kekuatanmu sendiri, usahamu sendiri, hikmatmu sendiri, kemampuanmu sendiri. Jangan lanjutkan dengan itu. Masakan sia-sia. Banyak orang, nanti saya dibilang aneh. Kami ketemu orang-orang punya jabatan tinggi, orang-orang punya uang banyak, orang-orang punya gelar tinggi, tapi tidak punya jawaban dalam hidupnya. Dan apa yang mereka cari? Roh Tuhan di dalammu itu loh. Itu sebabnya orang sampai pergi ke padang gurun. Untuk apa? Tidak ada raja di padang gurun, tidak ada artis di padang gurun. Yang ada adalah nabi. Karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun kamu di desa, di kampung, Pak Adi sering ngomong, kamu masa kalah sih? Dukun aja rumahnya cuman jalurnya tanah, nggak bisa dilewatin mobil. Jenderal dari Jakarta sampai datang kok. Ya karena dia main di alam roh. Dan roh yang di dalammu lebih besar daripada roh di dalam dunia. Gitu. Masa kamu mau, nanti kamu kayak dukun. Jawab, dukun yang kayak saya. Bukan saya kayak dukun. Itu jawaban Pak Adi.
Dan Pak Adi pernah ngomong STT Sangakala ini baru dianggap berhasil. Kalau semua orang udah mulai bilang, banyak dukunnya di situ. Artinya apa? Kamu bergerak dengan roh Tuhan yang di dalammu yang dahsyat itu loh. Dukun bisa ngomong begitu, orang toko laris jadi tutup. Bisa nggak? Dia tutup mata semua orang supaya waktu lihat toko itu dia nggak bisa lihat, ya kan? Orang yang tadinya tidak suka disantet jadi jatuh cinta. Tai kucing rasa coklat. Apapun lah. Loh, kamu bisa lakukan dengan kuasa otoritas karena diberikan kepadamu apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan, terlepas. Untuk apa? Lepaskan yang tertawan. Kenapa kok kita berkata aku lepaskan semua orang-orang muda dari ikatannya? Kalau nanti kamu di pelayanan, liburan, pulang, kamu lihat orang terikat dengan macam-macam. Kamu perkatakan, kalau dalam dirimu sendiri masih ada ikatan, kamu perkatakan. Kamu sudah dibebaskan. Seperti saya bilang, kamu bukan lagi mumi. Kalau masih ada tinggal sedikit-sedikit sini, cabut sendiri bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut ikatan ini. Aku patahkan. Aku lepaskan sekarang blessing atas hidupku. Aku lepaskan berkat. Aku lepaskan nikmat. Aku lepaskan kepandaian. Saya ketemu. Saya dengar kesaksian. Orang yang tidak pernah naik kelas. Selalu, setiap tahun. Jadi sekolah itu mesti 2 tahun. 2 tahun, ya kan? Kelas 1, enggak naik kelas. Kelas 2, enggak naik kelas. Enggak naik kelas. Terus. Bayangkan sampai kakeknya sebelum meninggal pertanyaannya satu. Kamu nanti naik kelas enggak? Gitu. Itu kan saking parahnya. Tapi Tuhan ajari dia. Perkatakan dalam hidupmu janjiku. Dia tumangi tangan. Dia deklarasi setiap hari. Terus ada perubahan? Belum. 2 tahun belum ada perubahan. Mulai dia kuliah. Setelah dia kuliah, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu ikut lomba. Ikut lomba ini, ikut lomba itu. Tuhan kasih hikmat bagaimana cara menjawab, bagaimana cara itu. Menang, jadi juara, jalan-jalan ke luar negeri. Wow, bapaknya bilang, enggak mungkin ini. Kok kamu bisa? Bukan aku, Pak. Tuhan Yesus. Waktu dia bersaksi itu gitu, bapaknya percaya. Terima Tuhan Yesus. Gitu. Karena bapaknya tahu, anakku sekolah SD aja nggak naik-naik. Kok sekarang bisa lomba, tingkat nasional menang. Kuliah, Tuhan suruh kuliah. S2, kuliah lagi. S3. Terus Tuhan bilang apa? Bikin sekolah. Orang sekolah nggak pernah naik. Harusnya bikin sekolah itu dulu yang ranking 1 terus. Juara kelas, juara paralel. Ya kan? Tapi bisa. Karena kamu pakai jalur roh. Yang dari roh itu, yang berupa janji, firman, nubuatan, rema, penglihatan, hadirat Tuhan. Semuanya. Urapan. Ambil jalur itu. Kamu sudah dimulai Tuhan dengan itu. Gitu. Mari buka sekarang dengan saya. Lukas 5 ayat 5. Ya, yuk baca bersama Lukas 5 ayat 5. 2, 3. Simon menjawab. Jadi Simon Petrus itu tadinya apa? Nelayan. Nelayan adalah orang yang ahli menangkap ikan. Sama seperti petani adalah orang yang ahli bertani, menanam padi, menanam tanaman-tanaman, ya kan? Nelayan ini orang yang tahu kapan waktu terbaik menangkap ikan. Sudah sepanjang malam bekerja keras. Dan ini hidupmu sebelumnya. Kamu sepanjang malam. Kapan apa malam itu? Waktu orang harusnya istirahat. Waktu orang harusnya tidur. Tapi kamu mungkin sulit tidur. Overthinking, khawatir, cemas, mimpi buruk, intimidasi. Sepanjang malam kamu kerja keras. Artinya kamu gak bisa istirahat. Kamu terus ada sesuatu di dalam sini dan di dalam sini yang terus. Ini harus bagaimana? Caranya bagaimana? Dengan kamu bilang, dengan kerja keras saja sepanjang malam tidak dapat apa-apa Tuhan. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini Tuhan memulai sesuatu yang baru dalam hidup Simon. Ya kan? Yang dari tadinya adalah bekerja keras sepanjang malam dan tidak dapat apa-apa. Tapi sekarang dia mulai melangkah bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan usahanya sendiri, tapi apa? Karena Engkau menyuruhnya. Kalau disuruh Tuhan berarti dapat apa? Perintah Tuhan. Berarti itu apa? Kehendak Tuhan.
Berarti apa? Visi Tuhan. Itu. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Yang tadi hidupmu sebelumnya kamu lakukan sendiri sepanjang malam, bekerja keras dan tidak ada hasil apa-apa. Tapi waktu kamu mulai dengan Tuhan, tunggu, tangkap, terima dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Tetapi ingat, saya sering ngomong, tetapinya jangan kebalik. Memang aku gagal, memang aku sudah kerja keras, memang aku tidak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau suruh, tetap aku akan lakukan Tuhan. Ya, jangan kebalik. Memang kau berkuasa Tuhan, tapi aku sudah begini-begini. Jangan. Memang aku tidak mampu, memang aku pecundang, memang aku gagal terus, memang aku pengecut. Tapi engkau mampu, sanggup, berani. Kalau engkau menyuruhnya Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Ya, karena sekarang tidak lagi pakai kekuatannya. Tidak. Kalau Simon berpikir secara manusia dan bukan secara roh, dia akan bilang, tahu apa? Tukang kayu ngasih nasihat sama nelayan. Dan waktu orang-orang sekampung Tuhan Yesus ngomong, ini anak tukang kayu, bapaknya kita kenal, ibunya kita tahu, saudaranya teman kita main. Kok dia bisa seperti itu? Dan tidak ada mujizat. Karena dia tidak terima yang dari roh. Dia hanya terima sisi manusianya Yesus. Kalau kamu kekristenanmu hanya terima sisi manusia. Itu sebabnya orang Yahudi sampai sekarang belum percaya. Karena bagi mereka Yesus hanya anak tukang kayu. Dia bukan Mesias, dia bukan Juru Selamat, dia bukan Tuhan. Dia tidak mati untuk dosa mereka. Dia cuman anak tukang kayu. Bapaknya kita tahu, ibunya kita kenal, saudara-saudaranya teman main kita. Dan tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka melakukannya. Menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka dari tidak dapat apa-apa sampai jala mulai koyak. Berarti banyak banget. Lebih dari kapasitas, lebih dari kemampuan. Itu kalau kamu ikut Tuhan. Nggak mungkin biasa-biasa. Pak Adi sering ngomong, kalau cuma mau sedikit-sedikit aja, udah kamu ikut ormas, ikut partai. Buat apa ikut Tuhan kalau tidak besar? Karena mimpinya bukan mimpimu sendiri. Harus mimpinya Tuhan. 2000 tahun yang lalu, waktu belum ada budget airline, belum ada pesawat, belum ada transportasi seperti sekarang. Perintahnya apa? Pergi, jadikan semua bangsa. Tuhan, naik apa? Belum ada peta, belum ada Google Map, belum ada, ya kan? Belum ada transportasi yang memadai. Tapi perintahnya tidak pergi hanya karena kenyataan berkata bahwa belum ada. Apalagi hari ini. Semua gampang, informasi, peta, suku, bisa dicek semua. Lokasinya kamu bisa pakai Google Earth, bisa lihat sebelum datang. Bisa. Perintah itu jadi sebenarnya tidak terlalu sulit buat kita sekarang. 2000 tahun yang lalu dia beri perintah yang bicara tentang bangsa-bangsa dan ujung bumi. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kalau kamu mau tahu bedanya pakai kekuatanmu sendiri dengan pakai kekuatan roh Tuhan. Dengan yang dari roh Tuhan. Yang tadinya semalaman bekerja keras, tidak dapat apa-apa. Sekarang cuma mengikuti perintah Tuhan. Jala hampir koyak, perahu hampir tenggelam, diisi penuh. Itu bedanya. Jadi waktu di hidupmu kamu mulai lihat, ini kok biasa-biasa ya. Ini kok mulai biasa-biasa ya. Coba cek lagi. Jangan-jangan kamu melanjutkan apa yang dimulai dengan roh, dengan daging, dengan inisiatifmu, dengan usahamu, dengan kerja kerasmu. Apakah berarti kita santai-santai? Bukan. Paulus ngomong, aku kerja lebih keras dari kamu semua, tapi bukan aku. Roh Tuhan yang di dalamku. Kalau kamu ikutin roh itu, kamu akan kerja lebih keras dari yang lain. Karena kekuatannya kekuatan dari roh. Kalau kamu lihat Oma Evi, umur 84 masih bisa berdiri, menyampaikan firman, berkhotbah 3 hari, sehari 2 sesi. Itu roh Tuhan. Kalau nggak ada roh Tuhan bisa. Biasa aja. Tapi itu roh Tuhan. Itu. Sampai hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini
seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kalau Tuhan mulai dengan roh di hidupmu, kamu harus merespon dengan meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Kalau masih ada itu yang membuatmu menoleh ke belakang, yang membuatmu untuk berat untuk melangkah, Tuhan bilang apa? Kamu tidak layak mengikuti aku. Tidak bisa. Berarti kamu belum anggap bahwa mutiara ini sangat berharga sehingga kamu mau menjual semua yang lain dan menukarkan dengan mutiara yang berharga itu. Tuhan Yesus belum sepenting itu dalam hidupmu. Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya. Sehingga kamu masih mau tukar dia dengan yang lain. Kamu masih pegang yang lain dan tidak rela melepaskan itu untuk dia. Itu artinya kamu belum tahu dan kenal siapa dia sebenarnya. Tapi Tuhan sudah memberikan kepadamu sebanyak itu. Hamba-hamba Tuhan yang datang semua bilang, di tempat lain saya belum pernah cerita yang ini. Di tempat lain saya belum pernah seperti ini. Saya ngomong ya, mungkin nanti bisa dipotong. 5 hari waktu pastor saya datang, di tengah-tengah itu jamnya mati. Padahal itu jam baru. Dan Tuhan bilang dengan beliau, ini jam beli tanda. Selama kamu lihat di tanganmu, kamu akan tahu waktunya tidak panjang. Ya kan? Aniaya akan datang. Tuhan bilang dengan beliau. Di tengah-tengah doa itu, di tengah-tengah golden time. Hari keberapa saya lupa, jamnya mati. Dia bilang, tunjukin saya. Kok mati? Baru ini. Saya tahu kapan dia beli, dia tunjukin ke saya. Belum ada 1 tahun. Kok mati ya? Gitu. Pulang ke Bandung. Dia bawa ke tokonya karena masih garansi. Tahu tukang servisnya bilang apa? Pak, ini mati karena kena medan magnet yang sangat besar. Arus listrik tegangan tinggi dalam waktu yang lama. Biasanya ini petugas PLN, Pak, orang-orang yang memperbaiki listrik itu atau orang-orang yang kerja di tambang, itu kayak gini kasusnya. Gitu. Apa itu? Hadirat Tuhan, roh Tuhan yang keluar, yang mengalir itu. Sehingga kamu semua dilawat, kamu semua dipulihkan, kamu semua dipenuhi roh. Itu sampai ke fisik loh, nyata loh. Jamnya mati, baru. Dia beli lagi sekarang jam yang standar untuk pekerja tambang. Karena yang seperti kemarin di Golden Time 5 hari berturut-turut itu dia belum pernah lakukan di tempat lain. Dia bilang, apa tahan ya? Apa tahan ya? Dan beliau heran, wah bisa ngalir terus, bisa keluar terus. Dia bilang, udah kayak mau mati ini aku rasanya. Gitu. Karena yang seperti ini belum pernah. Biasanya cuma 1 hari, 1 sesi, selesai. Gitu. Waktu di Holy Ground, siang sampai sore aja. Siang sampai sore. Bukan terus. Gitu. Dan itu cuma 3 hari. Gitu. Apa itu? Hal yang dari roh, yang dimulai Tuhan seperti dengan hidupnya Simon Petrus. Mulai dengan mujizat, mulai dengan keajaiban, mulai dengan firman, mulai dengan rema, mulai dengan perintah Tuhan, mulai dengan kehendak Tuhan. Jangan dilanjutkan dengan usahamu sendiri, kerja kerasmu sendiri. Kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan Tuhan terus berbicara di hidupnya Simon. Kalau Tuhan mulai dengan hal yang mujizat, yang supranatural, yang ajaib, yang ilahi, yang surgawi dalam hidupmu, dia akan ingatkan terus, Simon, jangan lupa, kamu itu dimulai dari ini. Dari mana kamu percaya kepadaku? Karena kamu lihat apa yang kamu lakukan sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Tapi waktu kamu melakukan kehendakku, sampai mau koyak, sampai mau tenggelam, sampai lebih. Dan semua tahu, Tuhan aku orang berdosa. Kalau kamu lihat yang ajaib, yang supranatural, kamu akan tahu, Tuhan, aku tidak layak. Engkau yang layak. Buka sekarang. Matius 17 ayat 27. Tuhan Yesus ditagih pajak untuk membayar pajak. Ya kan? Lalu bertanya kepada siapa? Petrus lagi. Ayat 27, baca bersama. 2, 3. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah pada mereka. Bagiku
Ada kalanya waktu kamu ikut Tuhan, mulai kamu jalan dengan jalan biasa, dengan yang natural. Kamu mau mulai kerja keras lagi. Saya nggak bilang kita nggak kerja keras, tapi kerja kerasmu itu, kalau itu lahir dari dalam apa yang disuruh Tuhan. Bukan jalan-jalan sendiri, cari-cari sendiri, berusaha sendiri, bikin-bikin sendiri. Bukan, cari dulu kehendak Tuhan. Ikuti dulu, tanya dulu, tunggu, nantikan. Tuhan ingatkan lagi. Karena Simon begitu lihat ikan, dia pasti ingat bagaimana mukjizat itu terjadi. Bagaimana usahanya sendiri tidak bisa nangkap ikan. Dan sekarang Tuhan bilang apa? Simon, kamu mancing. Dan Tuhan jelas loh ya. Nanti kamu dapat ikan, kamu bukain mulutnya enggak? Apa katanya? Ikan pertama. Supaya dia tahu. Ikan itu kalau masuk ke jala, kalau makan umpan itu karena disuruh Tuhan. Diingetin lagi, Simon, hidupmu itu supranatural. Hidupmu itu dimulai dengan mujizat. Hidupmu dimulai dengan roh. Diingetin lagi, karena begitu dia lihat ikan, dia ingat mujizat itu. Sekarang satu ikan, di mulutnya ada uang 4 dirham. Wow. Kalau orang pakai daging, ikan pertama aja 4 dirham. Gimana kalau ikan kedua? Nggak ada. Nggak disuruh Tuhan kok, cukup. Ya kan? Karena Tuhan cuma mau mengingatkan, Simon, kamu sudah mulai dengan roh. Lanjutkan terus dengan roh. Kamu akan lihat, Simon, ikan itu, kalau Tuhan perintahkan, bisa, Simon. Itu mengingatkan dia, jalanmu itu, jalan roh. Jalurmu, jalur surga. Jalurmu, jalur keajaiban. Jalurmu, jalur supranatural. Jangan pakai jalan dunia, jangan pakai kekuatan daging. Jangan pakai kekuatan jiwa. Jangan mengusahakan sendiri. Jangan bekerja keras sendiri. Ikuti roh Tuhan. Nanti Paulus akan ngomong lagi. Ya kan? Kesanggupan kami, pekerjaan Allah. Sanggup nggak dia? Kerja nggak lebih keras dari? Oh iya. Karam, kapal, telanjang, masih bikin tenda. Tidak mau terima persembahan kasih semuanya. Tapi dia bilang itu bukan aku. Itu. Dan sekali lagi. Yohanes 21. Ayat yang ketiga. Simon sudah lihat mujizat. Simon sudah dapat pewahyuan. Namanya diganti jadi Petrus. Orang lain tidak kenal. Coba kamu perhatikan kenapa yang disuruh mancing Simon. Ini terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan. Dia sudah bangkit, tapi mereka belum bisa percaya. Karena masih berpikirnya natural, biasa. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan bingung. Jangan kembali ke jalan dan cara yang lama. Karena itu yang dilakukan oleh Simon. Ayat 3, kata Simon Petrus pada mereka. Ya kan? Saya baca dulu. Ayat 1. Yesus menampakkan diri lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, ini selalu pemimpin, tapi dia memimpin kemana? Aku pergi menangkap ikan. Lalu semua yang lain bilang apa? Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Loh, dia mau balik lagi. Dia tidak ingat bahwa waktu dia berusaha semalam-malaman bekerja keras tidak menangkap apa-apa. Kalau Tuhan suruh, Simon, pancing. Pancing. Tapi kalau nggak disuruh Tuhan, jangan sendiri, jangan kembali. Dia mau kembali ke cara yang lama. Dia mau kembali pakai kekuatan manusia. Dia mau melanjutkan dengan daging. Kata mereka, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau kamu punya panggilan Tuhan di hidupmu, kalau Tuhan memulai dengan roh di hidupmu, nanti kamu akan alami. Kamu akan kerjakan dengan daging dan kamu tidak akan menangkap apa-apa. Ada banyak orang hidupnya muter-muter karena satu kali dia pernah Tuhan memulai sesuatu dalam roh, dalam hidupnya. Dan dia lanjutkan dengan daging. Sengaja dibuat tidak menangkap apa-apa supaya ingat, kalau tidak bisa menangkap apa-apa, kamu perlu Tuhan. Kamu pakai cara yang salah. Kamu sedang mengandalkan usahamu, kekuatanmu, kemampuanmu. Kamu sedang ingin diterima sama orang lain. Banyak yang sekarang ingin diterima sama orang lain. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa ini? Firman. Apa ini? Rema. Apa ini? Kehendak Tuhan. Begitu kamu dapat itu, dapat nggak? Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tapi kalau Tuhan nggak ngomong, Pak. Kalau Tuhan nggak ngomong, Papi, terus kita gimana? Ya Tuhan, kalau Engkau tidak ngomong, aku tidak berani melangkah. Seperti Musa berkata, kami tidak akan berani bergerak kalau Engkau tidak bergerak. Kami tidak mau pergi kalau Engkau tidak pergi. Gitu dong. Orang lain yang ngomong, kamu bodoh. Waktu saya datang SD Sangkakala ditanya, Pak, program Bapak apa? Bapak punya rencana apa? Bapak punya plan apa? Tidak ada. Loh, kok nggak ada gimana? Ya saya nunggu Roh Kudus. Emang saya nggak punya. Ya orang lain akan nganggap kamu aneh, nganggap kamu bodoh. Ya nggak apa-apa. Buat apa saya jalan sendiri, berusaha bekerja keras malam-malaman, tapi tidak dapat apa-apa. Karena kalau dia bicara, hasilnya akan jauh melampaui itu semua. Tapi orang seringkali tidak sabar untuk menunggu dia bicara. Dia mau pakai jalur manusia, dia mau pakai kekuatannya. Apalagi Petrus, dia kan nelayan. Memang ahlinya menangkap ikan. Ya kan? Wajar dong. Tidak ada salahnya menangkap ikan. Tapi yang Tuhan mau bicara, kalau Tuhan memulai sesuatu dengan roh di hidupmu, jangan kamu lanjutkan. Jangan kamu akhiri dengan cara-cara natural, biasa. Banyak yang lulus, lalu kerja. Bukan karena itu tent maker, membuat tenda supaya bisa pelayanan. Bukan, karena takut kalau pelayanan nanti dia nggak bisa makan. Kamu kerja sama manusia aja dapat gaji kok. Apalagi kerja sama raja di atas segala raja. Masa dia kalah sama manusia? Nggak mungkin. Pak Adi sering ngomong gitu. Ngomongin dengan saya. Percayalah, Tuhan nggak mau kalah sama kita. Kalau kita murah hati, dia akan lebih murah hati. Kita nabur, dia akan nabur lebih lagi. Tuhan itu nggak mau kalah. Jangan takut. Oh iya dong. Itu apa? Kenapa kamu kembali lagi ke situ? Nanti, padahal kalau begitu, apa yang terjadi? Mereka menebarkannya. Tidak dapat menariknya lagi. Bayangin, kalau dulu jalannya mau koyak, perahunya mau tenggelam. Sekarang tidak dapat menariknya lagi. Kenapa? Diingetin lagi pakai ikan. Hei nelayan, aku tahu kamu punya kemampuan itu. Kalau orang punya kemampuan di bidang tertentu, ya kan? Yang bisa main gitar, yang bisa nyanyi suaranya bagus, lebih sering berdoa mana dia kalau disuruh jadi WL dibanding yang nggak bisa nyanyi. Tanya sama Dimas. Kadang masuknya nggak pas dan itu. Pasti dia, Tuhan tolongnya aku. Tolongnya aku Tuhan. Tapi yang bisa nyanyi seringkali, oh bisa, cuma nyanyi aja, milih lagu sendiri. Bukan, itu cara manusia, tidak akan terjadi apa-apa. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Coba lihat ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan Yesus mau tambah, kamu masih perlu menebarkan jala sebelah kanan perahu. Petrus, kamu masih perlu mancing untuk dapat ikan. Aku cuma duduk-duduk di pinggir pantai, dapat ikan dan roti. Dari mana? Itu namanya jalur mukjizat. Supranatural. Gimana? Ya nggak bisa dijelasin. Gimana cara menerimanya? Percaya. Percaya kepada apa-apa yang Tuhan katakan. Itu dasar hidup kita. Perjanjian baru itu orang benar hidup oleh iman. Kalau perjanjian lama, yang dibenarkan adalah yang melakukan. Yang pakai usahanya sendiri. Yang pakai kekuatannya sendiri. Dan nanti di batas orang mencoba melakukan pakai kekuatan sendiri, dia akan sadar, aku tidak bisa Tuhan. Aku tidak bisa. Nanti kamu baca Roma 7. Aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan. Syukur kepada Allah. Ada Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan aku, yang memampukan aku, yang menguatkan aku, yang memerdekakan aku. Kalau kamu belum sampai ke batas mentok dengan semua kemampuanmu. Ya, kemarin bagus, ada satu anak. Tidak dari sini ya. Dulu pernah sekolah di SD Sangkakala, sekarang pindah tempat lain. Papi, waduh, di titik terendah itu baru tahu ya ternyata butuh Tuhan itu. Ya, kamu harus begitu kan.
Kamu pikir semua, dulu aku pikir ngikutin peraturan-peraturan gini, aku nggak itu. Sekarang ya, nggak apa-apa. Orang kalau nggak begitu, nggak ngerti, ya kan? Hati bapak itu harus rela anaknya makan ampas babi, ampas makanan babi. Baru dia tahu apa, menyadari keadaannya. Orang kalau nggak sampai mentok, kepepet, habis semuanya, dia belum menyadari keadaannya. Perempuan pendaraan 12 tahun menjual semua hartanya, baru kemudian iman itu muncul karena duit nggak ada, ke dokter nggak bisa, semua sudah habis. Harus mujizat. Kamu harus nunggu gitu nggak? Untuk kamu masuk ke jalur ini, supranatural. Masuk ke jalur mujizat. Masuk ke jalur roh. Masuk ke jalur yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu. Kamu mau nggak ngelanjutin itu? Kamu mau nggak? Seringkali di tengah-tengah nanti Tuhan beri nubuatan. Tuhan beri penglihatan. Tuhan beri lawatan. Itu ngingetin kamu. Aku memulainya dengan mujizat, dengan ikan itu loh. Yang jalamu koyak, yang peramu hampir tenggelam. Lihat nih sekarang, ikan, ada uang. Ikan pertama, Tuhan Yesus ngomong loh. Mancing aja Petrus, nanti ada ikannya enggak? Ikan pertama yang kamu pancing. Dan waktu mereka mulai kehilangan imannya, tidak percaya, dia tunjukkan lagi yang supranatural. Kali ini, tidak bisa ditarik, nggak bisa diangkat. Dan bahkan waktu mereka sampai, siapa yang duluan sampai ke situ? Yang berenang, Petrus kan? Dan Petrus lihat apa? Loh, kita mancing nggak dapat apa-apa. Dia ngomong kita dapat ikan. Dan dia sudah manggang ikan. Kok selalu selangkah lebih maju? Ya dong. Kamu mau nggak masuk? Tuhan sudah membawamu ke jalur itu. Sekarang pertanyaannya, kamu masih mau tetap di jalur itu atau tidak? Atau kamu mau lanjutkan dengan jalur yang biasa, yang natural? Kamu mulai berpikir, oh iya ya, oh jangan-jangan Yesus bukan satu-satunya jalan. Kamu ngomongin, oh mungkin ada keselamatan nama lain. Mungkin, gampang aja kalau nanti kamu dapat pelajaran-pelajaran begitu teologi. Cari orang kerasukan setan. Usir pakai nama lain, pergi atau enggak? Dan saya akan tunjukkan, saya usir pakai nama Yesus dan setan itu pergi. Coba kamu usir pakai nama lain yang menurutmu juga nama yang bisa menyelamatkan, membawa ke surga itu. Demonstrasi, kalau diskusi di kelas tidak akan ada apa-apa. Orang akan cuma ngomong membenarkan dirinya sendiri. Ya kan? Oh enggak kok, ini juga ada keselamatan, ini juga ada keselamatan. Oke. Cari orang sakit, mari kita doakan. Kamu pakai namamu, aku pakai nama Yesus. Gitu aja, nggak usah berdebat. Saya ingat Pak Yohanes Lilik satu kali. Beliau kan philosophical teologi, sistematik teologi, dulu berdebat dengan semua argumen, meyakinkan orang supaya percaya Tuhan Yesus. Satu kali selesai kebaktian, saya lihat, apa sih? Anak, tangannya disuruh begini. Dinding. Tumbuh. Zet. Beliau bilang ini, itu tadi tidak percaya, tidak mau percaya Tuhan Yesus. Kalau dulu saya kasih penjelasan filsafat, saya kasih penjelasan gini, argumen-argumen ini. Sekarang tidak usah. Tuh lihat, yang panjang sebelah bisa tumbuh. Tuhan Yesus berkuasa. Itu aja. Jangan mau diajak berdebat, ngapain? Itu. Demonstrasikan bahwa nama itu berkuasa. Loh kalau kamu sendiri tidak mengalami nama itu berkuasa, kenapa kamu memperkenalkan nama itu? Kenapa kamu menceritakan nama itu? Kenapa kamu memberitakan nama itu? Nggak mungkin tuh. Makanya timbul keraguan-raguan. Kalau nama yang lain bisa mengusir setan dalam hidupmu, ikuti nama itu. Kalau nama yang lain bisa memanggil berkat, mendatangkan berkat dalam hidupmu, ikuti nama itu. Tapi kalau nama Yesus yang berkuasa, yang melepaskan, yang membebaskan, memerdekakan, membawa kemenangan, menebus, kenapa kok kamu ragu ketika ada orang cuman diskusi, berdebat dengan argumen-argumen? Demonstrasi aja. Cari orang kerasukan. Sini, coba kamu doakan. Kamu boleh pakai 100 nama juga boleh. Itu. Tak tunggu. Kayak Elia sama nabi-nabi Baal itu loh. Coba tak tunggu. Nama-namamu itu berkuasa enggak? Nama siapapun. Sebut aja. Gitu. Udah capek? Ya. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus senang. Kalau kata Pak Adi itu, kalau dijadikan Tuhan beneran, ya kan? Demonstrasikan kuasanya. Itu. Kenapa kok ragu-ragu dengan itu? Bisa nggak orang yang punya pengetahuan banyak itu lepas dari ikatan, lepas dari masalah, ngusir setan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu mau masuk jalur itu, sedangkan Tuhan sudah mulai dengan roh di hidupmu. Ya. Masakan sia-sia, kata Paulus. Masa kamu masih mau mancing?
jalaikan semalam-malaman. Masa kamu tidak bisa lihat bahwa ada orang namanya Adi Sutanto, sudah kuliah kedokteran, tingkat pertama, dan waktu dia dengar suara tangisan jiwa-jiwa itu, dia tinggalkan kuliah kedokteran dan kemudian jadi hamba Tuhan. Masa kamu dipanggil jadi hamba Tuhan masih ragu-ragu? Kamu belum sampai kuliah kedokteran loh. Kuliah kedokteran di tahun 60 berapa? 65-an. Itu sulit sekali. Tidak banyak orang bisa. Dan harganya tahu, dikucilkan dari keluarganya, tidak diajak bicara. 5 tahun, tidak dikasih uang, tidak boleh pulang rumah. 5 tahun. Tapi beliau bayar harganya. Kalau hari ini ada sekolah, hari ini ada panti asuhan, hari ini ada misi, hari ini ada gereja-gereja. Itu karena dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan perahunya, dan dia ikut Yesus. Masa kamu tidak bisa lihat bahwa jalur mujizat, jalur supranatural, jalur surgawi, jalur roh itu ada. Dan kamu dibawa Tuhan masuk ke situ. Masa kamu mau tukarkan itu dengan sesuatu yang seperti Petrus, kemampuan manusia, nelayan, bekerja keras sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan akan terus bicara di hidupmu. Tapi pilihan ada padamu. Apakah kamu sebodoh itu, kata Paulus. Sudah mulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Mari datang pada Tuhan. Perjamuan bisa dibagikan.